Menurut Wikipedia, Sanghyang adalah salah satu jenis teater tradisi di Bali yang disuguhkan dalam bentuk tarian bersifat religius dan secara khusus berfungsi sebagai tarian penolak bala atau wabah penyakit. Sampai saat ini, tari Sanghyang tidak diadakan sekadar sebagai sebuah tontonan. Tari Sanghyang merupakan tari kerauhan atau disebut dengan kesurupan karena kemasukan hyang, roh, bidadari kahyangan, dan binatang lainnya yang memiliki kekuatan merusak seperti babi hutan, monyet, atau yang mempunyai kekuatan gaib lainnya. Jenis-jenis Sanghyang pertama, Sanghyang Dedari. Sanghyang Dedari ditarikan oleh remaja atau gadis perawan yang dianggap masih bersih. Upacara dimulai di pura, dengan prosesi berjalan ke tempat acara berlangsung. Penari berdiri diiringi nyanyian anak laki-laki, lalu menarikan tarian yang serupa legong, namun dalam versi mistik. Meskipun mata mereka ditutup, mereka menari bersama dalam gerakan yang sinkron dan indah. Ketika nyanyian berhenti, para penari yang tak sadarkan diri melompat ke tanah. Seorang pemangku menyadarkan mereka dengan mengucapkan doa dan percikan air suci. Setelah sadar, mereka merasakan kelelahan namun tidak menyadari telah banyak bergerak dan menari. Sanghyang Dedari berkembang dari tarian yang bersifat keagamaan menjadi ritual memohon kesehatan dan kesejahteraan desa. Tarian ini biasanya dilakukan untuk mengusir roh jahat yang mengganggu kerukunan umat manusia dalam bentuk penyakit atau kematian. Tarian ini dipentaskan ketika dewa-dewa yang turun untuk sementara ke alam manusia menyatakan diri melalui penari yang kesurupan. Kata Sanghyang bermakna dewata, sementara kata Dedari itu berarti bidadari. Yang kedua, Sanghyang Deling. Tari Sanghyang Deling ditarikan sepasang gadis yang belum dewasa. Tarian ini dimasuki roh Dewa Wisnu atau Dewi Sri yang melambangkan kesuburan. Dengan sarana sebatang pepohonan yang digantungi dua boneka yang disebut deling terbuat dari daun lontar. Semakin kencangnya gerak daripada deling menandakan kedua penari tersebut telah kemasukan roh. Tujuan tari ini untuk memohon keselamatan. Tarian ini berasal dari desa Kintamani, Kabupaten Bangli. Yang ketiga, Sanghyang Bojok. Tari Sanghyang Bojok ditarikan oleh seorang pria dengan busana seperti seekor kera. Sebelumnya dilakukan upacara pemanggilan roh kera. Setelah penari kemasukan roh, maka penari tersebut akan melompat-lompat di atas pohon menirukan gerak-gerik kera. Kadang-kadang gerakannya sulit untuk ditirukan oleh manusia. Tarian Sanghyang Bojok ini ada di Kabupaten Karangasem. Yang keempat, Sanghyang Jaran. Tari Sanghyang Jaran ditarikan oleh seorang pria atau seorang pemangku yang mengendarai sebuah kuda-kudaan yang terbuat dari pelepah daun kelapa. Penarinya kerasukan roh kuda tunggangan dewata dari kahyangan, diiringi dengan nyanyian paduan suara yang melakukan gening Sanghyang, berkeliling sambil memejamkan mata. Berjalan dan berlari kecil dengan kaki telanjang, menginjak-injak bara api batok kelapa yang dihamparkan di tengah arena. Tari ini diselenggarakan pada saat-saat prihatin. Misalnya terjadi wabah penyakit atau kejadian lain yang meresahkan masyarakat dan terdapat di daerah Denpasar, Badung, Gianyar, dan Bangli. Yang kelima, Sanghyang Sampat. Tari Sanghyang Sampat terjadi karena penarinya yang seorang gadis kemasukan roh halus dengan perantara sapuli. Di dalam bahasa Bali disebut sampat yang digerak-gerakkan secara bebas ke kiri dan ke kanan. Ada pula tarian sejenis yang perantaranya sepotong bambu, maka disebut tari Sanghyang Bumbung.
Yang terakhir Sang Hyang Celeng. Tari Sang Hyang Celeng yang ditarikan oleh seorang pria dengan busana yang terbuat dari ijuk yang menyerupai babi. Setelah penari dimasuki roh, maka penari akan merangkak menirukan tingkah laku seekor babi. Tarian ini terdapat di Desa Duda, Kabupaten Karangasem.